Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat Bapak Haji Sutarmiji SHM, yang kami hormati Komisi 7 DPR RI Bapak Maman Abdurrahman, yang kami hormati Kepala BPH Migas yaitu Bapak Dr. Insinyur M. Hurul Asa MT, yang kami hormati tenaga ahli Komisi 7 DPR RI Bapak Andri SE, dan yang kami hormati dari SAM Pertamina Wilayah Kalimantan Barat Bapak Wendy beserta jajaran, asisten 2 serta OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang mohon maaf manakala tidak dapat kami sapa satu persatu yang berbahagia. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, nikmat dan kasih-Nya kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara kunjungan kerja dan audiensi Komisi 7 DPR RI BPH Migas bersama Gubernur Kalimantan Barat. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikut kita simak bersama sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari Gubernur Kalimantan Barat dan langsung berkenan memimpin dialog pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera kita semua. Saya hormati Pak Maman, saya panggil Pak Maman supaya lebih akrab. Komisi 7 DPR RI. Saya hormati Pak Dr. Insinyur Pansrullah Asa MT, Kepala BPH Migas RI, staf ahli Komisi 7. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala karena kita hari ini bisa bertatap muka dengan beliau-beliau dalam rangka mungkin ya kita mendapat informasi dan menyampaikan informasi pada mereka. Kalau informasinya saya rasa yang Pertamina di sini kita tahu lah. Ini yang kedua kali dia ke sini ini, dia tugas di sini kelangkaan LPG lah. Dua kali dah kan? Tugas sebelum setahun dah 2 kali langkah. Masa COVID lagi, Presiden tahu. Enak lah, orang Pontianak kan. Nah, sebelum ini saya informasikan juga Pak. Itu ini aneh-aneh juga kalau Pak ini kan. Kalau bayangkan orang daerah itu beli 3 kilo Pak, sekarang sudah di atas 30.000. Nah, saya sudah suruh atur waktu itu kepada yang bersangkutan dan metawatur distributor ya, itu membawai pangkalan ngawai mengecer. Nah, bisa diatur. Bisa diatur kalau daerah waktu saya wali kota ya, itu tidak pernah terjadi kelangkaan itu karena saya bilang ya untuk distributornya per kecamatan loh. Nah, kemudian pangkalan pengecer, pangkalan di kelurahan kalau kita tanggung jawab di mana. Pokok kalau ada misalnya kelangkaan di situ copot. Nah, karena ini ya nggak ada. Akhirnya kecamatan itu terpenuhi, yaitu informasi ini lah ya, sehingga tata kelola tata niaga itu semua bisa diatur. Masa kecuali ada swasta ya yang kayak itu kan satu jalur ya, satu susah atau yang kayak gitu. Kalau sampai 3-4 pintu pun bisa lah. Ya. Inilah Pak Panjula Maman ya. Anak muda itu mesti inovatif. Saya bilang itu Sambas ya, Sambas itu kok tambah, saya bilang pangkalan kurangi, tambah pasokan, jangan nambah di pangkalan, harus nyebar ya, nyebar yang baru, jangan pasokan kita tambah ke pangkalan yang udah nakal, ke distributor yang udah jelas nakal. Kita kasih lagi, mungkin suka dia. Nah itu juga salah satu modus dia untuk mendapat tambahan kuota.
Coba kita tunjuk aja distributor baru, tunjuk aja pangkalan baru di daerah itu. Kalau perlu kurangi pasokannya, kasih yang sana, selesai lah urusan. Percaya lah mau saya. Pertama itu informasi awal lah saya supaya beliau tidak kita di sini. Nah, ini Tonton dibilang kalau perlu Pak Pertamina ganti ya, dia bilang asal kau ngasih hasilnya Pak. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikut kita dengarkan sambutan dari Komisi 7 DPR RI, Bapak Maman Abdurrahman dengan hormati silakan. Bagaimana? Yang kita subsidi itu masyarakat miskinnya, Pak. Jadi masyarakat miskin kita subsidi, kita kasih duit, dia untuk supaya bisa beli LPG 3 kilo. Nah, bagaimana ceritanya kok masyarakat miskinnya? Jadi gini, sekarang ini kan yang menyebabkan akhirnya ada permainan karena tadi kan Pak, harga ini kan murah sekali. Contoh kan kalau dari Pertamina itu kurang lebih 16 ribuan. Itu di pedalaman itu kayak di Ketapang, di Sambas, di mana-mana itu ada sampai harga 40 ribu, 50 ribu. Tapi average rata-rata itu 30 ribu sampai 35 ribu. Karena kenapa? Karena ada disparitas tadi yang disampaikan oleh Pak Midi. Nah, kalau saya mengusulkan sebenarnya, udah rubah sekarang nih dari sistem subsidi terbuka, kita geser menjadi subsidi tertutup. Jadi yang kita subsidi itu orang miskinnya. Nah, jadi ya, coba kita lihat sebetulnya LPG 3 kilo itu harus kita tegaskan loh bahwa itu hanya untuk orang miskin sebetulnya. Tapi karena ini dijual bebas, kita pun susah juga menahan masyarakat yang mampu untuk membeli LPG 3 kilo. Nah, ide ini memang sudah ditangkap sekarang di Komisi 7 dan di beberapa kawan-kawan di DPR RI dan di Banggar. Namun ada satu kendala, Pak. Kendalanya adalah validitas data orang miskin. Jadi sampai hari ini, pada saat kita tanya ke pemerintah pusat, tidak ada yang bisa sama tuh data orang miskin itu dari di Kemensos, di Staf BPS, di Kementerian Keuangan, di PLN segala macam, itu beda-beda data orang miskinnya. Akhirnya nanti, ini kejadiannya kalau kita dorong sekarang, perubahan sistem subsidi yang terbuka, yang awalnya terbuka menjadi tertutup, Pak, implikasinya nanti keribut di bawah. Karena masyarakat di bawah yang memang, karena pendataan sekarang contoh kasus yang kasus PKH ya, itu di Kementerian Sosial masyarakat di bawah juga teriak semua, karena sampai sekarang yang dia benar orang miskin nggak dapat data, karena datanya berantakan. Nah, ini yang memang problem kita sekarang di pusat. Oleh karena itu begini, kemarin kita mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pembenahan data orang miskin harus menjadi prioritas pertama. Justru malah ekstrimnya, kita kemarin mengusulkan agar ini masuk dalam program utama pemerintah pusat untuk betul-betul melakukan verifikasi faktual terkait data-data orang miskin itu yang mana gitu. Karena kan macam-macam, ada yang dulunya miskin karena udah kaya, udah masuk kategori menengah, tapi masih tercatat. Yang dulunya dia nggak punya apa-apa, sekarang mereka udah punya motor. Nah, ini yang memang jadi kendala kita. Namun pada kesempatan kali ini, tadi saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah penambahan kuota. Alhamdulillah sudah bertambah Pak, kuota dari 7 juta menjadi 7,5. Nah, komitmen saya, karena tadi juga Pak Gubernur udah bukan lagi memberikan pesan ataupun titipan, tapi penekanan. Jadi saya pikir selama memang itu semangatnya sama, bahwa memang ini untuk kampung halaman kita Kalimantan Barat, saya berkomitmen di depan Pak Gubernur juga dan di hadapan Bapak semua, insya Allah nanti saya akan panggil Pertamina Pusat untuk mengalokasikan penambahan kuota khusus Kalimantan Barat. Nah, cuma dengan catatan tadi, saya berharap bahwa Pertamina bersama dengan aparatur terkait juga harus benar-benar membenahi sistem tata niaganya ini. Karena tadi disampaikan Pak Gub, kalaupun itu kita turunkan kepada distributor existing, ya mereka main juga tuh di lapangan tuh. Jadi saya pikir itu betul-betul menjadi catatan untuk Pertamina. Betul tadi kata Pak Miji, sampai saat ini sih kalau dari bahasanya Pak Miji tadi, Pak Gub menyampaikan beliau masih dalam konteks ingin yang melakukan bicara secara baik-baik dengan Pertamina. Maka saya juga berharap Pertamina jangan sampai juga lengah juga, artinya abai juga dengan harapan kita ini. Artinya konsekuensinya bisa besar juga Pak Wedi, karena pada saat kita punya harapan yang tinggi terkait aspirasi masyarakat tapi tidak bisa terfasilitasi, tentu konsekuensinya nanti macam-macam. Karena seminggu yang lalu tuh saya lihat Pak Sarip Abdullah
DPR RI dan Nasdem statementnya udah keras sekali tuh, udah macam-macam indikasinya, ada indikasi apalah segala macam. Jadi saya pikir ini betul-betul saya tekankan sebagai Komisi 7 kepada Pertamina agar betul-betul memperhatikan permasalahan kelangkaan LPG ini dalam konteks tata niaganya. Saya pikir itu. Jadi tuntas nih Pak. Jadi insya Allah nanti itu menjadi PR saya untuk memastikan ada alokasi LPG, penambahan LPG untuk Kalimantan Barat. Mudah-mudahan jumlahnya kita dorong cukup signifikan lah. Lalu yang kedua, karena sudah di sini hadir Kepala BPH Migas Pak. Kita ini punya harapan Pak, dari dulu ini bukan hanya mimpinya mimpinya BPH Migas, tapi mimpi saya sebagai juga mantan profesionalisme di industri perminyakan. Kita tuh menggambarkan Kalimantan Barat ini terbangun pipa transmisi gas untuk masyarakat, baik itu di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Nah pada kesempatan kali ini saya sudah sampaikan juga bahwa kami, terutama saya juga betul-betul mendesak kepada Menteri SDM. Jadi kita ini sudah masuk dalam program program strategis nasional kita, bahwa pembangunan pipa transmisi gas Kalimantan itu dari Kaltara, Kaltim, Kalsel, Kalteng sampai Kalbar itu harus segera terkoneksi dan terbangun. Namun memang alhamdulillah itu sudah masuk Pak dalam program strategis nasional. Nah rencana harapan kita ini bisa diturunkan sampai ke Renstra, rencana strategis dan rencana induk pemerintah pusat kita. Jadi pada kesempatan kali ini turunnya saya ini Pak ke sini, selain memang karena ada harapan dan aspirasi dari Bapak terkait LPG 3 kilo itu, juga memang dalam rangka dua hal tadi, yaitu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap upaya kita untuk membangun pipa gas dan digitalisasi SPBU. Jadi saya pikir pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Gub, luar biasa sekali beliau ini kerja kerasnya dalam rangka untuk mendorong optimalisasi pembangunan di Kalimantan Barat. Insya Allah Pak, posisi kita sebagai DPR RI walaupun kita jauh di Jakarta, tapi sampai hari ini saya meyakini bahwa kita yang dari dapil Kalimantan Barat, bukan hanya saya, jadi bukan hanya saya, mungkin teman-teman DPR RI yang lainnya yang memang di bidang komisinya masing-masing, alhamdulillah masih punya komitmen dan konsistensi yang sangat tinggi dan kuat terhadap bagaimana memaksimalkan peran kita yang ada di pusat terhadap agar bisa linear dengan pembangunan di daerah kita. Dan apresiasi saya juga kepada Pak Ivan selaku Kepala BPH Migas. Beliau ini memang kalau kabarnya agak sedikit luar biasa lah, karena beliau ini juga lama dan besar di Kalimantan Barat. Jadi saya pikir mudah-mudahan kesempatan ini bisa sama-sama kita maksimalkan dan sinergiskan dalam rangka untuk pembangunan Kalbar. Dan yang terakhir buat Pak Wedi, ingat Pak, saya tegaskan sekali lagi bahwa jangan main-main Pak terhadap isu sosial masyarakat ini, karena ini sekarang sudah terjadi kelangkaan. Jadi saya berharap betul Pertamina bisa menjadi leading sektor di depan untuk menyelesaikan isu kelangkaan gas LPG 3 kilo. Kita yang di Komisi 7, kita sudah menyiapkan fasilitasnya untuk penambahan kuota dan alhamdulillah sudah ada. Tapi kalau ke depan masih langka, berarti problemnya di Pertamina. Jadi bukan lagi di kuota, gitu, jadi saya pikir itu. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan silakan saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikut kita ikuti bersama diskusi dialog tanya jawab. Berkenan untuk memandu. Tadi sudah disampaikan Pak Maman, ya saya nambahkan sedikit saja. Pertama, tadi LPG 3 kilo bukan fusi BPH Migas pengawasannya. Itu adalah fusinya Ditjen Migas, Pak Maman. Jadi tolong ya, saya nyampaikan Komisi 7 untuk LPG ini ya memang Ditjen Migas mesti lebih tajam kerjanya. Ya, karena kalau saya lihat itu nggak terlalu tersentuh. Padahal subsidinya sampai 60 triliun, kalau nambah lagi 7,5 juta metrik ton itu lebih besar lagi. Nah, sebenarnya Pertamina kan operatornya. Ini yang mungkin perlu juga, jadi Ditjen Migas sampai ke Pemda itu dan dimasukkan Pak Miji selalu ngomong masalah melibatkan BUMDes, itu ide yang bagus, tapi dalam implementasi saya cek ke Tapang kemana nggak jalan, itu belum jalan karena BUMDes itu juga macam-macam jenisnya kan.
Banyak bumdes yang abal-abal yang malah nggak bisa juga pakai uang 1M satu desa itu, hanya dia nalangin 1,6 juta di kita, keuntungannya itu cuma 200.000. Nah itulah menjadi dari disparitas mainlah di situ. Tapi kami ngomong solusi yang disampaikan Pak Maman. Solusinya adalah kalau kita ke depan bisa membangun gas, jaringan gas rumah tangga. Pak Gubernur kami laporkan karena di dalam Undang-Undang Migas yang menetapkan harga gas untuk rumah tangga ini BPH Migas, Pak. Dan kami sudah menetapkan di 52 kabupaten kota di Indonesia ini dengan total sambungan rumah itu 2 juta lebih. Harganya itu di bawah LPG 3 kilo. Tinggal cetek 53 kilo. Murah, bisa kan 40.000 lah sebulan gitu. Nah, ini jadi kalau ini bisa terwujudkan bisa membantu sekali. Dan kalau LPG ini pertama subsidinya sampai 60.000. Yang kedua 70% itu impor, ke impor dari Qatar. Sedangkan kalau dia pakai gas bumi atau LNG, itu kita melimpah di Indonesia ini. Sampai Indonesia ini dari Tangguh, dari mana Bontang diekspor, dari Monokopilik yang ada di Sumatera diekspor ke Singapura. Sekian kelebihannya. Jadi kalau ini bisa dimaksimalkan dengan tadi Komisi 7, dulu wacananya 10 juta mau dibangun. Satu sambungan rumah itu cuma 10 juta rupiah, jadi 10 juta selesai sebenarnya. Cuma kalau dibudgetkan ke APBN, tahun ini cuma berapa, 2,5 triliun, tapi karena COVID dialihkan. Nah, tapi ini selalu ngumpulnya di Sumatera, di Jawa. Kalaupun ada yang disampaikan Bapak, di Kaltara, itu mungkin di Tarakan atau di Kaltim, di sana ada di Nunukan atau Balikpapan. Padahal Kalbar ini bisa. Artinya kalaupun nanti ya pipa transmisi dibangun tadi, gas dari Natuna kita tarik, kenapa mesti dibawa tadi masuk ke WNTS yang dulu Pak Mawan kerja di sana, misalnya di Primo Oil, itu baru masuk ke Batam untuk kepentingan di Batam. Padahal lebih dekat dia ke Kalbar, 500 kilo masuk ke BPH, masuk ke Kalbar. Nah, untuk kepentingan gas maksud demand tadi. Kita lihat PLTMG yang ada di Siantan, Pak Gubernur. Dan Pak Jokowi meresmikan 2017 sampai hari ini nggak terpakai. Sudah 3 tahun PLTMG di Siantan itu dijungkat, Pak. Mungkin perlu juga Komisi juga ke sana. Saya ada cek waktu beberapa lalu setelah saya ketemu Pak Bu, saya ke sana. Saya nanti ke Pertamina, biasanya PLN datang ya, ada PLN. Saya minta Pak PLN juga ada datang, itu belum dilaksanakan. Iya, itu bisa sampai 20 mf FGFT ya, untuk 100 MW. Sampai Pak Jokowi, saya tahu di Indonesia ada 11 yang begitu dibangun dari dipakai. Alasannya apa? Karena kalau beli dari Malaysia dapat harga 1.200 per kilowatt. 900 kan? Ya itu kan. Kalau misalnya menggunakan BBM itu lebih mahal. Nah, dengan gas lama lebih mahal. Sekarang dengan kebijakan Perpres 40 di tekan ke-6, itu menghitungkan itu sampai 1.000. Semua Mendagri itu akan dibangun tahun ini 418 ya. Saya nggak tahu di Kalbar ada nggak. Pertasol ini lain, dia menjual yang non subsidi, misalnya Pertamax, Pertalite, Dexline, itu bisa di kota-kota. Tapi kalau yang subpenyalur itu menjual BBM subsidi, solar, menjual dari ini saja Pak Gubernur, Pak Maman, apa tambahan kami dari BPH Migas untuk bisa kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya segala. Nah, buktinya kita saya waktu gubernur 2 tahun ini kita sudah bisa meningkatkan PAD kita itu 700 miliar dari 1,7 ya, sekarang ini 22,4. Bahkan bisa 2,6 hitungan saya, 2,6 sehingga bisa itulah ya. Mudah-mudahan setelah COVID ini kembali lagi. Nah, dengan adanya COVID ini juga masih lebih besar target dibandingkan dengan tahun 2018. Masih lebih tinggi. Ya, masih bisa itu ya. Nah, sekarang sudah bagus nih, kondisinya sudah bagus. Saya lihat per hari PKB BPNKB ya kemarin bisa 4 miliar lebih satu hari ya. Nah, satu hari 4 miliar lebih, rata-rata 3 miliar aja. Kita masih punya waktu kurang lebih 150 hari. Nah, kita masih bisa 450 miliar.
ternyata kepala UPT ganti lebih ini lagi menurut saya. Ada yang mau tanya? Ayo. Upah PLN itu ya, Pak Maman ini dalam tim memperjuangkan daerah ini ya, untuk apa? Tahun lalu itu bagus juga ada TSA itu ya, 8.000 ya, 8.000 pasang. Kan kasihan masyarakat di listrik desa masuk, di situ dipinjam di koperasi, di jutaan memasang listrik ya. Waktu itu ada 8.000 rumah lebih. Tapi tahun ini cuma baru 16 desa. 16 desa yang sudah pasang. Saya bilang kalau hanya sekedar 5 kilo jarak dari tiang terakhir, saya siap untuk bantu dari APBD tiangnya ya. Ya. Tapi jaringannya PLN. Bisa Pak, jadi bisa percepat gitu. 5 kilo kan itu berarti kurang lebih 100 tiang aja ya. 100 sampai 120 lah. Limanya 120. Satu tiang listrik berapa harganya Pak? 7 juta. Pak, masa orang PLN tiang listrik pun tak tahu, pantas saya kena akal-akal. Bapak dari PLN ya? Dari PLN? Udah lama kerja PLN? Masa tiang listrik ya tak tahu harganya berapa? Kalau saya kebetulan di transmisi Pak. Nah, ini kan harus tahu. Berapa? Sekitar 7 sampai 8 juta. Nah, saya tidak tahu 7 jutaan kan. 7 jutaan. Nah, kalau 100 kan 700 juta. Nah, kita bisa pasang sini kalau 5 kilo itu sampai 10 desa pun setiap tahun bisa. Tapi jangan dari pasang tiangnya lalu nggak ini kan. Dipasang alirannya. Bisa lah, tapi jadi bisa. Segi masyarakat dia cepat gitu. Masyarakat kalau tadi yang dipandang sebelah mata, karena saya tanya, ya, saya tanya apa? Mau jalan mulus atau tower? Itu. Dia bilang apa? Jalan rusak tak apa Pak, asal ada tower. Tower, tower. Artinya apa? Benar kan? Artinya dia pintar. Ini kalau ada tower itu berarti jaringan internet, jaringan apa kan lancar. Mereka bisa tahu seluruh dunia. Nah kalau jalan kan cuma lewat gitu-gitu ya. Nah orang kampung kita pintar Pak. Jangan Bapak anggap ini bukti Pak Maman ini kan nanti depan sekolah. Kau datang ini ngurus LPG yang tanggal las doang. Terus Pak Gede pun bisa ngurus LPG itu. Atau perlu lagi ini SPG ya, SPDE. Sini ada berapa sih? Yang ini yang besar, terminalnya 2, Majo, Asia ya, Asia ya. Nah kau tuh awasi betul-betul tuh, karena jangan langka kayak beras dulu. Sekarang di tangan bertadak beras lagi kan tak langka beras. Dulu langka beras ada ini lah itu lah. Sekarang nggak lagi. Nah sekarang dikas kan nggak langka. Nanti saya mau tanya dia kenapa sebab itu kan? Nah, tadi saya ngakal, saya telepon dia pun bisa. Salah di mana itu baru setengah ngaku ya sebelum ini. Daripada nanti ketemu saya pasti ngomong tuh Manto ya tuh saya marahin tenaga kerja masuk sini
lagi awal ngomong jangan sampai itu wartawan engkau jadi kau ngomong apa penyebabnya, tapi rasional. Kalau tak rasional terus ngomong pakai itu ya apa saya mau Terima kasih Mbak kesempatannya. Jadi kelangkaan antrian ini Ibu mulai 2-3 minggu terakhir saat yang sama sebenarnya melakukan kajian dengan Diskumdak Pak, dan kami temukan beberapa kejadian itu tabung 3 kilo itu ada di tempat usaha Pak, seperti kafe, rumah makan, beberapa di laundry juga. Jadi kami menyimpulkan ini karena dari new normal ini masyarakat mulai tumbuh, kemudian ekonomi yang mulai besar, mereka membeli gas seperti itu Pak. Nah, di sini saya melihat berarti kan memang kenapa kok gas sampai ke posisinya sampai ke mereka, berarti ya ada ulah dari pangkalan-pangkalan tadi yang harusnya nggak boleh, tapi mereka tetap pasarkan ke mereka terapkan. Maka kami selama 2-3 minggu ini ada 10 agen yang atas 10 pangkalan yang kami sanksi, 7 agen yang kami sanksi Pak. Kami sanksi 7 agen dan dia mengsanksi 10 pangkalan yang seperti itu Pak. Udah jalan. Cuma masalahnya kami lihat lagi trennya nggak tambah bagus kok, tambah apa ya, masih belum terasa signifikan gitu Pak. Maka kami lakukan lagi operasi pasar Pak, untuk meredam masalah seperti itu Pak. Kemudian kami lakukan lagi dari beberapa alternatif. Sebenarnya dari pola distribusi kami sudah beberapa kali coba cara Pak, mulai dari pembelian H-1, pembelian 1 orang 1 tabung per KTP waktu itu per kakak. Ada lagi kita minta data memang dari Kemensos seperti itu. Kemudian kita juga ada lagi salah satunya menghukum para pangkalan yang salah gitu Pak. Cuman sekarang kami per hari Selasa kemarin kami tetapkan satu cara, yaitu pembelian H-1 Pak. Ini melibatkan kepala Pak Diskumdak, kami terlibat dari beliau. Jadi nanti pangkalan ini kami suruh mengisi data seperti itu Pak. Pangkalan tak usah dipasok, gampang tuh, agen nggak usah dipasok, pangkalan nggak dipasok, data dia kita suruh lewat itu aja, operasi pasar aja, biar kapok. 1 bulan ya kau buat gitu, jerak ya, nggak usah dikasih seluruhnya tuh operasi pasar. Kalau perlu Pak RT ya suruh. Jadi memang dalam tanggal 1 berani nggak? bisa ya Pak. Bukan bisa aja, beraninya berani kau menghentikan semua pasokan ke agen, ke pangkalan semua tuh. Selektif memang malah terjadi panik buying lagi Mas. Enggak, data kuota dia itu kita lakukan operasi pasar, misal kota Pontianak. Udah gampang tuh, kalau perlu Pak RT, Pak RW itu suruh data ke tempat dia kasihkan. Terus susah, bisa kan? Itu berani dia. Mereka berani. Kami coba caranya sekarang Pak. Kami cara yang sekarang. Pokoknya saya 5 hari, kayaknya mau lebih. 5 hari harus selesai. Terserah kau mau bagaimana caranya. Kalau tak ada, itu tadi satu-satu solusi. Semua pangkalan agen nggak usah dikasih kuota, semuanya sampai normal. Bisa? Mau nggak? Sekarang Bapak bisa Pak. Bisa ya. Saya pantau. Sambo mana? Ada Junai ya, pantau. Ada nanya ya? Mungkin satu lagi Pak, masalah Pak. Begini Pak, saya menggali informasi Pak dari teman-teman pangkalan ini kan nebus ke agen, harganya masih 14.500. Kemudian jual ke masyarakat dengan harga 16.500. Artinya pangkalan ini berarti kan cuma Rp2.000, dan itu HET yang ditetapkan terakhir Pak, katanya sudah 5 tahun ini nggak ada perubahan Pak. Nah, jadi pangkalan-pangkalan yang berusaha
mereka berinvestasi jadi Nah, tapi dia bilang sama kau, dia mau naikkan harga. ya. Kayak gula aja, gula kan sudah ditetapkan 12.500, dibuat langka. Nah sekarang kan tuntutannya ya boleh Bulog aja minta 14.000 harga eceran terendah. Jadi kelangkaan itu salah satu modus untuk minta kenaikan. Nah, kan? Benar kan? Betul, Pak. Nah, kau tahu sih. Ada kau bisa, ada kau bisa kan sembunyi dari saya. Gini, Bapak tenang, kok santai. Jadi kita bisa di mobil sama saya kan bagaimana misalnya di Bank Ibu dengan 2.000 batasannya kan 200 tabung. Jadi Itu berapa investasinya 100 juta. Nah, kemudian untungnya berapa? Dari 2.000 per tabung. Iya, tadi kan 200 berapa? 4 juta. 200. Berapa tabung dia dapat satu hari? Asumsi rata-rata 200 per minggu. 200 tabung per minggu. Berarti taruh 1.000 tabung per bulan lah ya. Ya, masih. Ya, maksimal. 1.000 kali 2.000, 2 juta. Dengan nilai investasi dia satu banknya 150.000. Jadi keuntungannya 2 juta sebulan berarti. Iya. 2 juta sebulan. Ini banyak investasi juga kan, jadi 100 mengecer. kita tadi. Nah, dengan 100 berapa? 42 juta. Ya, kalau 2 juta baru balik modal. Nah, kasih tahu Pak Wali. Kalau belum akan terjadilah di lapangan itu. Itu yang mungkin kendala yang dilihat di lapangan. Maka muncul tadi baru usulan apakah ini dievaluasi lagi. Di samping tetap mungkin ya kejelasan di lapangannya kan. Kita sih tak masalah Pak itu. Yang penting barang itu ada dan tak ngantri-ngantri. Ya. Oke, kalau Kapas Hulu Pak Bupati sudah tetapkan 24.500 ya. Di Sanggau juga sudah di kota kan. Kota 16.000. Nah, kasih tahu Pak Walinya. Nanti saya kasih tahu. Kan SK Wali Kota kan. Kalau SK saya besok pun saya keluarkan tuh naik. Tadi dia Pak. Jadi saya tak ada rencana, tak tahu ya Pak Bila saya tak tahu. Saya juga nggak tahu. Saya tak tahu Ibu. Ini langsung bawa. Nah itu menunjukkan kerja di jajaran Pemprov itu harus kayak gitu Pak. Cepat. Ya. Ini tiap hari berapa pendapatan itu lapor ke saya. Seluruhnya ada, saya tahu berapa pergerakan kita, berapa ini kita tahu semua. Tapi apa Pak, saya coba nambahkan Pak, ini masalah seperti ini. Saya bilang begini, seharusnya kalau udah kayak begini Pak Wedi, di hadapan Pak Wedi ini kan ada Pak Gubernur, ada saya anggota DPR RI Komisi 7. Oke, memang masalah LPG itu fokusnya bukan di BPH Migas lah, tapi artinya di Dirjen Migas. Tapi saya pikir kita anggaplah sebetulnya forum hari itu cukup menjadi alat legitimasi kepada Pak Wedi untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam menyelesaikan kelangkaan ini. Jadi saya pikir nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan oleh Pak Wedi. Kalau istilah saya nih Pak Wedi, nggak ada urusan Pak. Kalau diajak dibina nggak mau ya kita binasakan. Apa pusing-pusing kan gitu. Jadi saya pikir seharusnya Pertamina cukup punya otoritas untuk memiliki alat tekan. Makanya dari kemarin itu saya selalu bilang nggak ada itu mau pangkalan. Jadi gini, di seluruh Indonesia nih Pak, bukan cuma di Kalbar, yang namanya agen, pangkalan ataupun apapun di bawah kan pedagang ya tuh. Yang namanya pedagang dia pasti mengharapkan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, itu udah manusiawi lah. Nah artinya kuncinya apa? Kalau Pertamina-nya tegas dan bisa kontrol, pasti selesai urusannya. Pada akhirnya yang kunci di Pertamina. Karena begini, kalau kita mau berharap pada aparatur kepolisian melakukan penindakan ataupun apapun, mungkin hanya bisa selesai di Kota Pontianak ya. Tapi wilayah Kuburaya, kabupaten-kabupaten lain hampir sulit karena jangkauan kan. Dan berapa banyak aparatur kepolisian yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan ini. Jadi memang pada akhirnya memang kunci di Pertamina. Nah, poinnya saya ingin sampaikan, kalau di depan Pak Wedi ini sudah ada Pak Gubernur udah ngasih pandangan kayak begitu, terus kita juga Komisi 7 sudah ada, apa yang harus kita lakukan?
Jadi saya rasa udah nggak ada, seharusnya nggak ada isu lagi yang perlu dikhawatirkan. Jadi lakukannya tindakan itu, panggil, tegur, dia ngomong, kalau dia ngomong nggak bisa, tindakan. Saya pikir itu aja. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, gitu. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan ini masyarakatnya kan. Kalau saya sih jujur aja Pak Wedi, saya kurang lebih sama dengan Pak Gubernur. Saya lebih milih kita berkelahi daripada jadi maki-maki masyarakat. Hancur kita. Karena pada akhirnya yang mengantarkan kita di sini adalah publik kan, masyarakat. Jadi itu, nah cuma berbedanya kita Pak Wedi yang mendudukkan Pak Wedi di sini bukan masyarakat, tapi Pertamina Pusat. Nah, jadi perlu Pak Wedi tahu kalau Pak Wedi juga tidak bisa melakukan tindakan tegas menyelesaikan masalah ini, kita juga punya kemampuan juga untuk bicara ke pemerintah pusat daripada kita dimaki-maki masyarakat di bawah. Gitu loh. Jadi sama-sama nih Pak Wedi. Jadi saya mau bilang ke Pak Wedi, seharusnya Pak Wedi jangan lagi ada kekhawatiran. Di depan Pak Wedi ini ada gubernur sama anggota DPR Komisi 7. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau ada Iswana migas nanti, mungkin saya memang rencana saya dalam hari Senin atau Selasa saya mau panggil Iswana migas. Saya panggil itu semua itu. Jadi saya mau, nah ini saya jadi ada ide menarik nih Pak Bu. Gara-gara tadi Pak Bu udah tanda tangan MOU apa segala macam. Ini kayaknya saya lagi mau bikin satgas sendiri Pak. Jadi satgas pengawasan aktivitas hilir migas di Kalimantan Barat. Tinggal saya bentuk nanti, mungkin di jaring-jaring saya yang masyarakat sipil lah. Ya mungkin nanti ada teman-teman dewan dan segala macam untuk melakukan pengawasan ini. Karena ini menarik juga nih kalau sampai tadi saya dapat informasi bahwa ternyata ada 20 perusahaan berizin niaga umum. Itu kan menarik tuh kalau kita dalami itu. Artinya pada akhirnya ending itu adalah bagaimana bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat daerah itu. Jadi saya ada ide menarik nih Pak. Jadi nanti mungkin saya akan coba segera bentuk timnya dan kita launching, kita deklarasi. Karena ini bukan hanya masalah di LPG Pak. Kayak BBM di nelayan ini sampai sekarang juga nggak ngerti nih kita nih situasinya bagaimana. Nah, jadi saya rasa itu, jadi saya kayaknya menarik. Saya akan buat juga Pak tim satgas untuk melakukan pengawasan di dalam di aktivitas hilir migas kita di Kalimantan Barat. Para minta apa yang telah sudah disampaikan dari keluhan juga dari Pertamina sendiri Pak yang mengenai kelangkaan kita sekarang di Kalbar. Ya, acara ini sebetulnya merespon situasi kekinian yang terjadi di Kalimantan Barat, yaitu menyerap aspirasi masyarakat Kalimantan Barat. Ada beberapa isu memang yang tadi kita bicarakan dan juga kita dorong untuk menghasilkan sebuah solusi. Yang pertama adalah terkait isu LPG 3 kilo. Memang ini bukan tupoksinya BPH Migas, namun pada kesempatan kali ini juga sekaligus kita bahas. Dan alhamdulillah kalau terkait isu LPG 3 kilo, tadi kami di DPR, di Komisi 7 juga sudah mendorong kenaikan kuota nasionalnya terlebih dahulu. Kuota nasional sudah kita naikkan dari yang awalnya 7 juta metric ton menjadi 7,5 juta metric ton. Artinya ada penambahan kurang lebih 500.000 metric ton. Tinggal nanti kita akan detailkan agar Kalimantan Barat, khusus penambahan kuota LPG 3 kilo di Kalimantan Barat berapa nanti. Nah, itu nanti akan menjadi tugas kita untuk mengawal. Lalu yang kedua juga tadi juga disampaikan secara simbolik penyerahan penambahan kuota BBM bersubsidi ada kurang lebih sekitar 17 juta liter untuk wilayah Kalimantan Barat. Jadi saya pikir ini kita berikan apresiasi atas upaya yang didorong oleh Pak Gubernur dalam rangka untuk mengakomodasi daerah-daerah yang memang masih membutuhkan BBM bersubsidi ini. Dan juga apresiasi setinggi-tingginya saya kepada BPH Migas untuk mau betul-betul memikirkan dan mengalokasikan wilayah Kalimantan Barat. Namun dari itu semua tadi ada dua hal yang memang dari segi yang jauh lebih strategis juga selain masalah penambahan kuota LPG 3 kilo maupun BBM, yaitu yang pertama adalah kita ingin mendorong, saya selaku Komisi 7 mendorong bahkan mendesak, bahkan kita akan melakukan dorongan secara politis di DPR RI untuk segera kepada pemerintah merealisasikan pembangunan jaringan pipa gas di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Nah, kita mendorongnya melalui apa? Melalui agar segera dimasukkan ke dalam Renstra dan rencana induk pemerintah pusat kita. Jadi agar apa? Ke depan kita berharap, karena ingin saya sampaikan kepada teman-teman dan masyarakat semua, pembangunan jaringan pipa gas ini bukan hanya sekedar untuk kebutuhan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait akan kebutuhan pipa gas, tapi
sebetulnya menambah atau meningkatkan peradaban masyarakat. Jadi kalau bayangkan kalau misal di setiap daerah kita, di daerah perkotaan kita sudah punya pipa gas seperti di beberapa negara-negara maju yang lainnya, bagi saya ini menjadi sebuah tolak ukur peningkatan peradaban sebuah daerah dari masyarakat. Nah yang terakhir tadi yaitu dalam rangka untuk mengantisipasi kebocoran-kebocoran penggunaan bahan bakar BBM bersubsidi, kita mendorong juga tadi agar dilakukan program implementasi program digitalisasi SPBU kita. Jadi saya pikir dalam rapat hari ini, diskusi kita hari ini dengan Pak Gubernur dan BPH Migas dan juga kami selaku DPR RI, saya selaku DPR RI di Komisi 7 berterima kasih banyak, dan inilah yang kita bisa upayakan sampai saat ini semaksimal mungkin dalam konteks untuk memberikan pelayanan kepada publik. Nah selanjutnya nanti insya Allah kita sudah berkomitmen dengan Pak Gubernur dan juga BPH Migas untuk terus mendorong hal-hal yang memang memiliki untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat. Selanjutnya mungkin Pak Subrata dan saya tambahkan sedikit aja, izin Pak Gub, untuk Komisi 7. Jadi tadi sudah lengkap semua dengan Pak Maman. Saya cuma terakhir, sudah lengkap tadi disampaikan. Saya bawa ini mengapresiasi ya ditandatangani 21 April oleh 5 gubernur se-Kalimantan. Ini untuk rekomendasi ya di Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan. Ya, di sini salah satunya adalah mensepakati membangun pipa Trans Kalimantan. Ini jelas ditandatangan termasuk gubernur kita, ini 5 gubernur. Jadi kita sudah ada ketentuan hukum, satu tadi FPJMN melalui Kepres sudah ada, ditambah lagi ini sudah ada gubernur se-Kalimantan, tinggal nanti seperti disampaikan Pak Maman tadi, bagaimana ada Renstra dan juga ada rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional untuk tahun 2020 mungkin sampai 2035. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Selama ini progresnya seperti apa Pak dengan adanya tanda tangan itu? Ya, ini sudah sampai sekarang seperti apa? Ya, ini yang tadi disampaikan. Jadi setelah ini dimasukkan di dalam RPJMN, RPJMN itu kan visi presiden yang dituangkan menjadi RPJMN sampai 4-5 tahun. Turunannya adalah Renstra, rencana strategis dari semua kementerian. Turunannya lagi karena di dalam Undang-Undang Migas itu mesti ada rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional jangkanya 10 tahun dan seterusnya di seluruh Indonesia, di mana pipa dibangun, LNG dan sebagainya. Nah ini sudah ada yang lama, tapi yang baru ini masih direvisi. Yang lama itu sudah ada, Maman sudah Trans Kalimantan sudah ada. Nah kalau selesai ini BPH Migas bisa melelang dengan catatan di mana supply side dan demand side-nya. Supply side pasokan gasnya di mana? Ada, bisa pakai LNG, bisa tadi yang disampaikan Pak Maman dari Natuna misalnya, bukan dari Blok Alpha tapi dari Kondrat, atau mungkin dari FSRU Lampung punyanya PGN diangkut ke sini LNG, atau pipa yang dibangun. Karena kabar info Kalteng juga ada potensi gas. Nah demand tadi PLTMG sudah ada. Di sana minimal 100 MW atau setara dengan 20 MMSCF. Kijing, pelabuhan Kijing itu besar. Kalau itu bisa menjadi kawasan ekonomi, itu akan membutuhkan gas. Karena gas clean, karena kita juga wilayah Indonesia Kalimantan sebagai jatuh paparnya dunia. Yang kedua itu lebih murah dari harga BBM. Gitu. Ini mungkin tambahannya. Jadi dan habis ini ya, saya tambahkan juga habis ini juga kita akan pergi ke pelabuhan Kijing untuk meninjau dan coba melakukan monitoring di sana lah. Karena tadi saya tambahkan ya, kita udah bangun pipa gasnya, pertanyaannya gasnya dari mana? Nah, gas ini bisa kita ambil dari Natuna, namun di sini kita harus bangun gas processingnya, gas FSRU-nya untuk kita regasifikasi kembali. Jadi kita bisa angkut, tidak usah lewat pipa, nanti kita bisa angkut lewat kapal, tapi kita regasifikasi. Nah, tempat yang sampai saat ini menurut kita cukup representatif itu ada di Mempawah, yaitu di Kijing. Jadi saya pikir ini ada dalam rangka tadi kita untuk mendorong agar Kalbar ini betul-betul bisa menjadi salah satu daerah yang menjadi prioritas diperhatikan oleh pemerintah pusat kita. Karena saya sampaikan bahwa pembangunan jaringan pipa gas ini bukan hanya sekedar dalam konteks memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi kita, tapi pembangunan jaringan pipa gas adalah rangka untuk menaikkan level peradaban masyarakat di daerah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat.
Oke, Pak Maman, satu lagi Pak, mengenai kembali ke tren kelangkaan LPG ini Pak, kan satu kakak satu tabung Pak ya. Apakah itu dirasa bisa menekan kelangkaan LPG Pak nanti Pak? Nah gini, terkait kelangkaan LPG ini banyak faktor Mas. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar melihat bahwa tadi kuota udah ditambahkan, belum tentu bisa ada jaminan bahwa LPG ini tidak langka. Itu dulu nih. Yang kedua, tadi kalau sistem pengawasan tata niaganya tidak benar, yang tadi kita sudah sampaikan juga di Pertamina, sampai kapanpun barang ini akan terus ada masalah. Nah, andaikan tadi kita terapkan misal 1 KK 1 LPG pun belum bisa menjamin. Karena apa? Setiap masyarakat itu kebutuhan akan LPG itu belum tentu sama loh. Masyarakat-masyarakat yang mampu ataupun tidak mampu. Jadi maka tadi saya bilang kompleks. Yang ketiga juga faktor pengawasan dari aparatur kepolisian kita. Sampai hari ini pun kalau misalnya Pak Gub terus ngotot kejar segala macam, tapi kalau tidak berjalan linier ataupun berbanding lurus dengan aparatur di bawah pun saya pikir susah juga. Jadi artinya mau saya sampaikan kepada teman-teman semua, terkait LPG 3 kilo ini memang problemnya sudah bukan hanya sekedar problem distribusi LPG, tapi memang ini menjadi problem sosial. Nah ini memang akhirnya tadi ada beberapa solusi langkah-langkah kita, namun ini erat kaitannya terkait masalah data orang miskin yang memang harus kita verifikasi dan kita benarkan. Jadi saya rasa yang terpenting saya sampaikan, saya, Pak Gubernur, dan BPA Migas dan seluruh stakeholder terkait industri ini akan terus berusaha mengoptimalkan penyelesaian masalah LPG 3 kilo ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Saya pikir itu dulu lah yang harus kita disepakati dulu. Pak Gubernur? Saya sambung. Jadi data terpadu keluarga sejahtera ya, orang miskin di Kalbar itu ada 462.000 kakak ya. Nah saya yakin LPG lebih dari itu ya. Itu berapa juta tabung gitu ya. Nah masalahnya sekarang ada pada di tata niaganya, dari agen ke pangkalan pengecer ini bisa diatur. Agen ini dia membawa di wilayah mana, pangkalan wilayah mana, ya di wilayah itu. Misal Kecamatan Barat, agen A, di Kelurahan Sungai Beliung misalnya pangkalannya A, B, C, B, C, D. Nah, pengecernya siapa? Nah, kalau ada terjadi kelangkaan, yang tanggung jawab dia. Kalau masih berapa hari tidak bisa, cabut. Ya. Nah, ada tambahan kuota, jangan berikan ke mereka, berikan buat agen baru. Ya. Nah, yang lama ini, yang nakal-nakal ini, ya hentikan aja. Ya. Nah, nanti ya saya minta Pol PP Provinsi Raja di kota. Kita akan tegas, percayalah. Ya. Saya akan tegas, semua yang tidak berhak menggunakan LPG 3 kilo masih itu ya mereka. Oh tadi ada disparitas harga, dia investasi cukup besar, tapi disparitas keuntungannya kecil ya dari harga itu 2.000 per tabung. Nah investasi dia 120 juta misalnya, 1 bulan cuma dapat 2 juta, ini kan nggak pas tuh ya. Nah kalau memang jaminan 16.500 itu 16.500 ini harus dinaikkan, misalnya naik 18.000 karena untuk menambah keuntungan itu, tapi barangnya harus ada, jaminan harus ada. Saya beri waktu Pertamina 5 hari untuk menyelesaikan ini ya. Kalau tak selesai, nah dia harus selesai. Nah saya terima kasih pada Pak Pancumula dan Pak Maman ya. Karena Kalbar mendapat tambahan kuota BBM subsidi ya. Nah, saya jadi sudah sampaikan ke Pak Maman sebagai Komisi 7, PLN juga ya, listrik desa. Nah, PLN harus laporkan ke Presiden sebenarnya. Karena kalau nggak salah saya dengar kemarin itu Presiden menyampaikan bahwa yang belum desa yang banyak belum listrik itu di Papua. Kalbar juga banyak. Dari masih ada hampir 400 desa. 400 desa belum ada listrik. Nah, saya maunya dalam waktu 3-4 tahun ini selesai gitu semua. Nah, biarlah APBD
bantu untuk pasang tiangnya nggak apa-apa. Kalau 5 kilo kan hanya 100 tiang itu 700 sampai 800 juta. Jadi satu desa kita subsidi untuk tiangnya 800 juta. Nah, kita masih mampu lah, tapi bisa gitu. Jangan masyarakat dijanjikan aja tapi enggak. Ya. Nah, saya selalu koordinasi sama Komisi 7, saya koordinasi sama Investan. Jaringan pipa transmisi gas ini harus dipercepat gitu, ya. Harus diperjuangkan. Tadi itu Pak Maman bilang supaya kita tuh hidup modern lah ya, terutama daerah perkotaan. Dan gasnya lebih murah, mungkin hanya separuhnya dari sekarang Pak ya. 23 dari harga BBM. Ya, artinya separuh dari harga sekarang digunakan oleh rumah tangga. Nah kan hanya sepertiganya mungkin. Nah ini harus dikejar terus. Progresnya terus ada. Nah nanti kalau sudah Bappenas sudah oke, artinya jadi program strategis nasional, ya kita bersyukur bisa. Nah saya dorong aja. Nah hambatan-hambatan kita bicarakan, ya. Nah, yang penting masyarakat kita bisa lebih baik lah kehidupannya. Jangan sampai gas 3 kilo, jangan ngantri tiap hari pada COVID lagi. Pak, saya mau nanya. Silakan. Kan tadi dikasih waktu 5 hari nih. Nanti apabila tidak tercapai target 5 hari, apalagi Pak? Bagus diundur, ya saya tak mampu gitu kan. Itu aja, susah-susah. Mana dia? Apakah selama ini pemerintah sudah menemukan persoalan itu Pak? Kelangkaan gas. Karena digunakan, ini kan 3 kilo ini kan dihitung untuk masyarakat keluarga sejahtera, ya. Jadi masyarakat miskin lah. Tapi digunakan untuk mungkin industri, digunakan untuk kalau UMKM bukan UMKM yang dibolehkan, ya, restoran-restoran besar masih menggunakan itu, bahkan hari itu laundry bisa menggunakan itu, kan untuk ini kan dipakai itu juga. Nah banyak, ya, artinya disalah fungsikan gitu, tidak untuk rumah tangga tapi untuk industri. Nah ini harus dirajia terus gitu ya. Nah, Pak Wali, Pak Bupati harus tegas, ya. Sanksi ya sanksi, jangan lagi udah dapat ganti yang 5 kilo, mana bisa ngajar orang kayak gitu. Apakah perlu regulasi Pak? Atau aturan-aturan khusus untuk? Nggak ada regulasi, aturannya sudah ada, tinggal tegas nggak tegas saja menjalankannya. Ya. Jangan nakal tuh cabut izinnya, bu, susah-susah. Cabut izinnya, kan nakal. Nah nakal ada ngurusnya. Kalau anak kecil kayak ini ada halamannya Pakson. Pakson ini kan halaman anak-anak main ini artinya. Pak, untuk listrik nih Pak, optimis Pak untuk masyarakat di dalam? Saya tergantung PLN-nya. Kalau kapasitasnya ada, kemudian kemarin ada 7 desa. Saya bilang dari tiang terluar berapa kilo? Oh, kami nggak sampai 5 kilo Pak, ya, ada 5 kilo. Yang paling tinggi itu 7 kilo. Nah yang ini saya bilang kita oke. Nah, PLN pasang jaringannya, tiangnya kita bantu, kita subsidi. Saya tambahkan Pak Bobi. Jadi memang sebetulnya awalnya kita sudah anggarkan, kita sudah dorong kita anggarkan untuk mengatasi 40-an desa, 42 desa. Karena target kita itu memang pembicaraan kita dengan Pak Bob, kita berharap dalam tempo waktu 4 tahun sisa masa periodisasi beliau ini, kita sudah bisa menyelesaikan minimal sampai kurang lebih 300 desa waktu itu targetnya kita. Nah, sudah dianggarkan dan memang sudah kita dorong kurang lebih sekitar 42 desa yang memang bisa kita akomodasi program Disdes. Ini betul-betul desa yang sama sekali belum masuk listriknya. Namun ya memang tadi sampai hari ini baru terrealisasi kurang lebih 16 desa yang terbangun. Nah, saya pikir ini ada sebuah terobosan yang sangat luar biasa bagus dari Pak Gub untuk menyelesaikan, karena memang isu PLN ini kan masalah COVID-19 ini. Tapi saya lihat ini ada solusi yang sangat luar biasa bagus. Apa solusinya? Pemerintah provinsi siap
untuk menganggarkan untuk pembangunan tiang listriknya, untuk menganggarkan pemasangan tiang listrik. Tinggal jaringannya dari PLN. Artinya tinggal sekarang fungsinya ada komitmen tidak keseriusan dari PLN untuk merealisasikan ini. Tinggal itu saya pikir isunya nanti. Ya saya mohon pada teman-teman wartawan untuk bisa mengawal dan sama-sama mensupport agar prinsip keadilan ini terbangun di kampung kita di Kalimantan Barat, bahwa jangan sampai kita yang bisa merasakan terang, tapi ada saudara kita di daerah tertentu yang memang belum bisa merasakan penerangan listrik. Jadi, saya pikir itu. Betul, Maman. Terima kasih. Mantap, kawan.